Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat sahabat Kicau Mania di seluruh Nusantara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Kicau Mania yang telah berkunjung ke channel ini, yang telah mensupport channel ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan yang tidak kalah penting diberikan kesehatan badannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat teman semuanya, di kesempatan pada pagi hari ini kita kembali sharing membahas tentang cuca hijau teman-teman semuanya. Hari ini kita membahas tentang fakta cuca hijau ngedidis. Sebelum kita ke pembahasan bagaimana cara meminimalisir agar cuca hijau kita tidak ngedidis di lapangan, perlu teman-teman semua pahami, perlu sahabat Kicau Mania semuanya ketahui bahwasannya didis ini untuk cuca hijau, bahkan bukan saja cuca hijau, semua burung mungkin ya teman-teman yang tidak berkeringat. Didis itu adalah suatu kodrat teman-teman. OB, didis itu adalah suatu kodrat. Penting sekali, sangat penting ini saya sampaikan. Kenapa? Agar supaya Kicau Mania teman-teman, khususnya para pemula, tidak menjadikan suatu didis ini adalah suatu momok yang menakutkan teman-teman. Jangan anggap didis ini suatu penyakit sahabat hobi semuanya, karena ini adalah kodrat sahabat Kicau Mania di seluruh Nusantara. Perlu kita tanamkan ini ke mindset kita teman-teman. Memang agak aneh kenapa teman-teman jarang yang menyampaikan hal seperti ini ya. Menurut asumsi saya, wajar dong kita istilahnya praduga tak bersalah. Untuk bahan konten, muter-muter, melintir-melintir, settingan didis seperti ini, begini, begono, begitu, ya nggak habis-habis, sampai kiamat begitu teman-teman. Beda sama saya. Saya jujur di sini bicara apa adanya, bukan saya mau cari-cari sensasi segala macam, amit-amit tidak. Ini menurut pengalaman saya, karena sesuai dengan fakta yang saya temukan di lapangan, bahwasanya cuca hijau ngedidis itu adalah kodrat. Ayo kita bangun mindset yang berbeda teman-teman, khususnya penghobi Kicau Mania di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan, khususnya di seluruh Nusantara. Ayo kita bangun mindset yang berbeda, mindset yang positif. Sebelum kita sharing terlalu jauh teman-teman, semuanya, baik itu pun teman-teman bagian gantangan, IO, Kicau Mania khususnya pemula, jadikan ini sharing kita sebagai diskusi teman-teman semuanya, sebagai edukasi, bukan istilahnya mencari sensasi teman-teman. Didis itu adalah kodrat. Kenapa saya bilang demikian? Sekarang terbukti teman-teman, di 2022 ini, akhir 2021 sudah mulai terbukti. Dulu 2020-2021 kita di lapangan lomba, khususnya menengah ke bawah itu, coba dah teman-teman perhatikan. Ketika kelas cuca hijau yang tiketnya bagus, lapres, anniversary seperti itu, yang kelasnya sudah menengah begitu, kelas rapi gitu, mana ada itu, mungkin ya ada cuca hijau muntah beling, dia nggak ngedis kan begitu, tapi nggak konsisten dia akan seperti itu, karena didis itu adalah kodrat bagi burung, khususnya cuca hijau. Bahkan bukan saja cuca hijau, dari semua burung begitu ngedidis gitu, kecuali kalau burung kita melanggar pakem teman-teman. Apa itu pakem? Ya pakem serah lapangan masing-masing. Contoh seperti istilahnya dia nyemplung karpet, ataupun ngering bunyi. Kalau dia cuca hijau salto, itu dipakemkan saja teman-teman. Nah ini masukan untuk, bukan masuk, dianggap masukan alhamdulillah. Adapun tidak, anggap saja ini sharing teman-teman. Jangan kita ambil negatifnya, kita ambil saja positifnya teman-teman. Sekarang buktinya 2022 terbukti sedikit, mungkin hampir 90% semua lapangan menengah ke bawah udah nggak ada istilah kelas rapih, jarang terdengar saat ini. Ayo, apalagi kelas nasional, mana ada kelas nasional istilah kelas rapih segala macam, nggak disebutin itu teman-teman. Kita di sini adalah lomba berkicau. Yang kita nilai adalah kicauannya sahabat hobi,
bukan lomba diem-dieman kan gitu loh. Kecuali itu tadi yang saya bilang, kalau burung kita melanggar pakem. Pakem kan sesuai dengan lapangan masing-masing. Adapun sesuai dengan lapangan masing-masing nggak jauh beda lah pakem mah, nyemplung, ngering bunyi, salto seperti itu, atau ngetap seperti itu namanya pakem. Lain cerita kan gitu. Kalau ngedidis kita di lapangan kelas rapi, coba dah kita analisa pakai logika, pakai hati. Sebenarnya itu ujung-ujungnya ada dua pilihan itu, duluan telur apa duluan ayam. Jawabannya ada di juri. Begitu teman-teman. Ini sharing teman-teman, jangan tersinggung ya sahabat juri semuanya. Itu. Sebenarnya teman-teman kicau mania mungkin bahkan banyak yang curhat sama saya. Banyak yang sependapat seperti itu, tapi hanya saja mereka nggak mau protes, mereka nggak mau komplain. Ketika komplain pasti dikeroyok kan gitu istilahnya, dikeroyok dengan argumen gitu teman-teman. Karena ini fakta udah saya alami juga. Ke depan ayolah kita cari rezeki yang berkah, halal, dunia akhirat yang enak gitu. Ayo kita sama-sama tahu. Tidak, di sini kita bukan mencari pembenaran, di sini kita sharing, kita ambil hikmahnya teman-teman. Coba dah masuk logika nggak? Ada lagi yang lebih lucu, kelas bebas didis ketika banding-banding kalah yang muntah beling tadi sama yang sebelahnya istilahnya. Kenapa judulnya? Masih banding-banding dengan yang rapih gitu. Udah jelas-jelas kelas bebas didis, banding-banding sama yang rapih. Logikanya bebas didis ya, namanya udah bebas didis ya kita nilai suaranya teman-teman, kicauannya, irama lagu. Peribahasa 80 plus 80 ya tetap yang rapih 80, yang gak rapih 80 itu mah masih mending. Bahkan kalau kita boleh jujur 80-80 aja pun itu diundi istilahnya untuk juara satunya, karena bebas didis kan begitu judulnya. Apalagi kalau 85 versus 80 yang muntah beling istilahnya, 85 dia ngedis, yang 80 nggak ngedis, dimenangin yang 80 nggak masuk akal seperti itu teman-teman. Kalau dia udah bebas didis ya udah bebas aja didis, jangan diabaikan itunya. Kita hanya menilai irama lagu, durasi kerja, itu materi. Itu menurut logika saya teman-teman. Di sini saya sharing seperti ini, tujuannya tidak ada lain, tidak bukan hanya untuk bagaimana supaya kita bisa membangun bahagia gitu untuk di hobi ini teman-teman. Kembali lagi ke materi, ngedidis itu adalah kodrat teman-teman. Gak usah takut, gak usah khawatir gitu. Jangan menjadi sinis kita mengedidis. Kalau burung udah nggak ngedidis, nah itu lain itu ceritanya. Ya mungkin ada 1-2 gitu yang menyalahi kodrat begitu. Kayak manusia juga banyak yang nyalahi kodrat. Dia nggak laki-laki, nggak perempuan, kan udah nyalahi kodrat tuh, rame. Tapi nggak benar juga seperti itu teman-teman. Kembali ke materi, bagaimana cara saya untuk mengatasi didis di gantangan. Itu ada 3 teman-teman. Itu saya coba. Yang pertama, misalkan kita kontes hari Minggu, kita coba dari hari Jumat itu, Jumat, Sabtu, Minggu, rawatan biasa seperti rawatan yang teman-teman lakukan, tapi jangan kena matahari, tidak usah dijemur teman-teman. Biarkan di adem-adem, di tempat yang adem, jangan kena matahari dari hari Jumat sampai hari H. Kalau mandi tetap seperti rawatan biasa. Minggu kita coba ke gantangan, insya Allah hilang ngedisnya. Adapun masih ngedis, dicoba lagi dengan cara kedua. Apa itu? Kita jemur teman-teman. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu jemur 1 jam itu dari pagi. Habis jemur mandi, habis jemur mandi. Hari Minggunya kita coba lagi teman-teman. Nah kalau untuk kuda laut ini, cuca hijau yang di depan saya ini, itu berhasil yang seperti itu sahabatku. Jadi dijemur dulu dari Jumat, Sabtu, Minggu, jemur kenceng, mandi, bawa ke lapangan. Ketika di gantangan aman dari didis teman-teman, bisa kita antisipasi. Adapun tidak berhasil, ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah rawatan biasa, harian biasa, jangkrik sesuai dengan settingan teman-teman, tetap kita embun, tetap kita mandikan. Setelah dijemur dimandikan, setelah mandi kita kasih jangkrik sepuasnya dia sahabatku. Jadi kasih jangkrik itu paling juga maksimal 7 ekor, itu dia udah nggak mau makan itu. Pokoknya intinya kasih dia sekenyangnya sampai dia nggak mau makan jangkrik.
Setelah itu kita taruh di tempat adem, jangan sampai ada gangguan, jauhkan dari masteran. Biarkan itu, biasanya dia ngedis teman-teman. Kalau ngedis, dia hayati ngedis terus kita bawa ke lapangan siangnya. Kita coba dah. Insya Allah dari ketiga tips tersebut itu bisa untuk meminimalisir ngedidis ketika di gantangan, sahabatku semua. Sedikit tambahan, ngedidis pun ini banyak faktornya teman-teman. Burung kita OB-nya tinggi, itu bisa ngedidis. Suhu tubuh cuca hijau kita tinggi, itu pun bisa ngedidis. Gitu. Bahkan birahinya terlalu rendah bisa ngedidis, emosinya terlalu tinggi bisa ngedidis. Karena didis itu adalah bentuk, itu tadi kembali lagi ke kodratnya cuca hijau. Cuca hijau ini kan tidak keringetan ya teman-teman. Jadi aktivitasnya itu yang ngedidis gitu loh. Kodrat, gimana sih kalau kodrat kan gitu. Kita hanya sekedar bisa mengupayakan bagaimana caranya ketika dia lomba, dia mengurangi hal demikian. Mungkin itu saja sharing kita hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaklumi, ambil hikmahnya, ambil positifnya. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, apabila ada kekeliruan dalam sharing hari ini, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.